Bapak Ibu yang akan hormati, mboten mau itu nggih. Kalau kita mau itu sungkan Bapak Ibu. Kalau mau itu sungkan, panjenengan semua ini senior pulau. Masuk sidikiannya itu yang panjenengan daripada pulau. Terus kalau mboten mau itu, kalau cerita mawon, cerita yang bermakna. Dan kami wonten pembawa acara menyebut waktunya mau hasanah. Niku pulau sungkan. Ngajirin tuh cerita mawon. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami lanjutkan, perlu bertanya teman-teman semua, apa yang melatar belakangi, niat apa yang melatar belakangi dari panjenengan semua sehingga pada malam hari ini panjenengan pada Toriko Studia Surabaya dan sekitarnya hadir di tempat ini. Ini latar belakangnya nopo, niatnya nopo nih. Mau niat silaturahmi, mau betul-betul niat mentasaburi hari lahirnya Mursyid Siddiqiyah yang jatuh pada hari Ahad Kliwon, atau niat yang lain. Ini penting. Kita nopo Bapak Ibu, kami niatnya itu hadir di tempat ini silaturahmi, karena silaturahmi itu juga perintah apa? Silah. Dengan silaturahmi usia kita menjadi panjang. Artinya nilai hidup kita ini menjadi lebih baik. Kalau niat kita ini mentasaburi hari lahirnya Mursyid Toriko Siddiqiyah, apa ungkapan rasa syukur kita ini seperti apa? Orang sering banyak mengatakan syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Tetapi bagaimana perwujudannya dari rasa syukur itu? Ini penting kita pahami supaya syukur kita ini tidak salah arah. Syukur itu apa Bapak Ibu? Syukur apa syukur? Syukur nggih. Shin, kaf, dan roh. Syukur. Kalau kita sering mendengarkan mauidhah dari Bapak Kiai, kalau tidak ada titik tiganya sakaro atau sakarun, itu artinya apa nih? Mabuk mendem teler. Agar tidak mabuk, agar tidak mendem, agar tidak teler, maka ditambah ada titik tiga, syakaro atau syukur. Syukur itu terima kasih. Terima kasih terhadap apa? Terima kasih terhadap siapa? Ini penting kita pahami. Kalau kita niatnya memang betul-betul mensyukuri hari lahirnya Mursyid Toriko Siddiqiyah, apa? Sebagai murid Toriko Siddiqiyah, kita harus paham betul kebaikan-kebaikan apa yang telah kita terima dari Toriko Siddiqiyah. Karena menurut Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau tidak salah jilid 4, judulnya itu bab bayanu hati suki wal hakikotihi. Di situ disebutkan syukur itu meliputi 3 hal. Syukur itu meliputi 3 unsur. Unsur pertama ilmu, unsur yang kedua hal, unsur yang ketiga amal. Tiga unsur ini harus ada di dalam syukur. Kalau hanya ilmu saja, atau hanya halnya saja, atau hanya amalnya saja, itu tidak bisa dikatakan sebagai syukur. Unsur yang pertama, unsur syukur yang pertama, ilmu. Ilmu itu artinya mengetahui kebaikan-kebaikan yang telah kita terima dari Toriko Siddiqiyah. Panjenengan pun berso, kebaikan apa yang telah panjenengan terima dari Siddiqiyah? Semua Toriko yang diajarkan itu adalah ajaran tasawuf. Semua ajaran tasawuf di dalamnya pasti mengajarkan kalimat la ilaha illallah dan kalimat Allah. Semua Toriko di seluruh dunia ada Toriko Siddiqiyah yang sudah kita berada di dalamnya. Ada Toriko Naqsyabandiyah, ada Toriko Samaniyah, ada Toriko Khalidiyah, ada Toriko Sundawatiyah, dan lain-lainnya. Lebih dari 40 Toriko di seluruh dunia. Semuanya mengajarkan la ilaha illallah. Semuanya mengajarkan kalimat Allah melalui metode yang telah ditentukan. Kan bisa membaca la ilaha illallah itu bisa.
siapapun bisa. Tapi bagaimana cara mengamalkan la ilaha illallah itu hanya diajarkan melalui atau diajarkan oleh guru kepadamu murid, tidak diajarkan di dalam buku. Kalau ilmu sholat kita bisa pelajari dari buku, ilmu puasa, tata cara puasa, tata cara wudhu bisa kita pelajari dari buku. Tapi cara kita mengamalkan la ilaha illallah dan mengamalkan Allah itu tidak ada bukunya, hanya diajarkan melalui guru kepada murid yang disebut dengan yang diistilahkan dengan biatan. Kalau kita mensyukuri, unsur syukur yang pertama itu ilmu. Kita mengetahui kebaikan apa yang telah kita terima dari Thariqat Siddiqiyah, tak terbilang banyaknya. Kita mengerti bagaimana caranya beragama yang baik pun melalui Thariqat Siddiqiyah. Kita mengetahui bagaimana sholat kita ini menjadi sholat yang daim, bagaimana sholat kita menjadi sholat yang khusyuk pun dari Thariqat Siddiqiyah. Bagaimana puasa kita menjadi puasa yang soleh, bagaimana puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah pun dari Thariqat Siddiqiyah. Bagaimana silaturahmi kita menjadi silaturahmi yang bermanfaat pun dari Thariqat. Artinya walhasil kita mengetahui agama Islam ini dari Thariqat Siddiqiyah. Jadi kita mengetahui kebaikan yang telah kita terima, ini penting. Kemudian yang kedua, dari unsur yang pertama, ilmu. Pertama, mengetahui kebaikan yang telah kita terima. Kedua, mengetahui untuk apa kebaikan yang telah kita terima ini, untuk apa? Apakah untuk kemaslahatan diri kita atau untuk kemudaratan diri kita? Yang jelas kebaikan yang telah kita terima dari Thariqat Siddiqiyah itu adalah untuk kemaslahatan kita. Bagaimana kita ini, karena di dalam Thariqat Siddiqiyah kita ini diajarkan bagaimana beragama yang baik. Tidak hanya diajarkan beragama, tapi kita ini juga diajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Artinya singkat katanya sadar beragama dan sadar bernegara. Mengapa harus sadar bernegara? Mengapa di dalam Thariqat Siddiqiyah itu sebelum masuk menjadi Thariqat Siddiqiyah itu kita diajarkan mengenai dikenalkan dengan atau ditawari dengan adanya 8 kesanggupan, yang salah satunya sanggup bakti pada negara Republik Indonesia, sanggup cinta pada tanah air Indonesia. Jadi Siddiqiyah tidak hanya mengajarkan supaya kita ini wiritan terus beragama terus, enggak, tapi kita juga diajarkan untuk cinta tanah air. Karena bagi Siddiqiyah cinta tanah air itu hukumnya adalah wajib ain. Kalau bukan orang Indonesia, siapa lagi yang mencintai tanah air ini? Haruskah orang luar negeri yang cinta terhadap tanah air Indonesia? Jangan sampai. Kita orang Indonesia punya kewajiban untuk mencintai tanah air ini, tempat kita berkarya, tempat kita bekerja, tempat kita melakukan berbagai macam hal di atas tanah air ini. Bukti cintanya Allah kepada bangsa Indonesia. Allah Ta'ala cinta kepada bangsa Indonesia dengan dibuktikan bangsa Indonesia diberi tanah air yang luar biasa. Sampai-sampai orang Arab yang ke Indonesia itu seperti surga. Hanya sungai-sungai yang mengalir di tanah air Indonesia. Nah, di Arab kering, di Indonesia pengen buah tinggal petik, pengen apa-apa ada di bumi ini. Ini wajib kita cinta. Jadi cintanya Allah itu dibuktikan dengan kita kepada bangsa Indonesia itu dibuktikan dengan adanya kita diberi nikmat tanah air, wajib kita cintai. Jadi salah satu ajaran Thariqat Siddiqiyah adalah cinta terhadap tanah air. Tidak hanya tanah air, tapi kita juga diberi nikmat negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Cinta negara, apalagi cinta terhadap
kemerdekaan Indonesia. Ini yang diajarkan di dalam Tarekat Sidikiyah. Dari itu tadi, dari unsur syukur yang pertama, yang nomor dua adalah untuk apa kebaikan-kebaikan yang telah kita terima. Dari unsur ilmu yang nomor tiga, apa kewajiban kita setelah menerima berbagai macam kebaikan tadi itu apa? Setelah kita menerima berbagai macam kebaikan-kebaikan yang telah kita terima, itu kita wajib berbuat baik terhadap tanah air. Kita wajib melakukan sesuatu yang baik terhadap apa-apa yang telah kita terima itu tadi. Kalau kita sudah menerima kebaikan yang banyak dari istri, maka kewajiban kita apa? Menunggalnya unsur syukur itu barulah bisa dinamakan syukur. Jadi kita mengetahui, jadi unsur syukur itu satu, ilmu. Yang kedua, hal. Yang ketiga adalah amal. Menunggalnya tiga unsur ini barulah bisa dikatakan sebagai syukur. Ini yang disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4 bab Bayanu Hati Sufi wa Haqiqatihi. Kalau kita tingkah anggota badan kita terhadap sidikiyah bagaimana? Amal kita terhadap sidikiyah bagaimana? Kurang apa kita ini di dalam Tarekat Sidikiyah? Mulai dari lahir sampai kita mati, semuanya sudah disiapkan. Ini apa batin? Ini sampai namun murid Tarekat Sidikiyah. Jadi, terhadap Tarekat Sidikiyah, apalagi sekarang ini Tarekat Sidikiyah di dalam fase perkembangan. Di dalam fase perkembangan masuk pada fase pelestarian. Semua murid-murid Tarekat Sidikiyah dimanapun berada punya kewajiban untuk melestarikan sesuatu, melestarikan Tarekat Sidikiyah yang telah memberikan sesuatu kepada kita manfaat yang luar biasa. Mungkin ada orang yang mengatakan Tarekat Sidikiyah kok dulu sudah pasti duit sedikit bayar terus, duit terus, sedekah terus. Jangan pernah dengar seperti itu. Sering keluarga sering mendengar seperti itu. Perlu dipahami, Pak. Kita ini diberi jalan yang mudah oleh mursyid kita. Kita itu seperti dalam perjalanan kita itu seperti diajak di jalan tol. Bebas hambatan. Ini di kanan kiri saya ini ada bapak-bapak wali tatung. Ini kalau sedekah luar biasa. Pak Sauli, Pak Setio Purnomo, Pak Bambang, Pak Ansor, Pak Su. Sedekah luar biasa. Nggak tanggung-tanggung. Baru-baru ini Pak Bambang beli kayu Nogosari habis berapa? 50 juta. Itu nggak cerita pada jenengan. Di Banyumas itu, di makamnya Syekh itu nggak cerita sama jenengan. Itu dibeli kali itu dibeli seharga 50 juta. Dari mana uangnya? Ya dari Pak Bambang sendiri. Untuk apa kalinya? Untuk warga Tarekat Sidikiyah. Bagaimana Pak Sumri? Luar biasa. Dari kecil saya tahu. Jadi sampai berhubung ini tasakuran atas diangkatnya wali talqin dari 5 beliau kelas yang saya tahu saya ceritakan. Pak Sumri itu untuk pesantren yang mengawali bersih-bersih seluruh saluran air Godwes ya di pesantren itu Pak Sumri sedekah tenaga dicurahkan untuk Sidikiyah. Jadi saluran air dari depan sampai belakang itu dibersihkan. Iya, kalau di atas rendah masuk ke gorong-gorong itu nggak tampak wajahnya yang ganteng, itu nggak tampak. Yang tampak itu hitam
Karena apa? Bercampur dengan lumpur. Kalau nggak percaya, panjenengan bisa tanyakan ke Pak Sumbi. Gitu. Begitu pula Mansor, pengusaha besi, kalau nggak salah yang ada di Demak, ini luar biasa. Pak Pungki apalagi, Ketua Proksus, Pak Sauri apalagi. Kita ini ditunjukkan pada jalan tol supaya kita ini cepat, ya cepat, ya selamat. Kita penjaringan itu pilih yang mana? Lambat selamat atau cepat selamat? Kalau nggak pilih cepat ya selamat. Kalau orang kita bisa pilih cepat, kenapa kita harus pilih lambat? Nah gitu. Tapi petuah-petuah dari orang-orang tua kita alon-alon sing penting kelakon. Hati-hati alon-alon naik sing penting sampai tujuan. Sungguh alon-alon itu sungguh lama. Berhubung ada dua pilihan, mau pilih yang cepat atau pilih yang lambat. Kalau saya pilih yang cepat ya selamat. Kalau panjenengan itu mengikuti modelnya Pak Yai itu, proses kita mau sama sang gurunya ditawari, mau pilih yang 5 tahun, 10 tahun, atau 25 tahun. Beliau pilih yang mana? 5 tahun. Berat. Yang 5 tahun itu berat, yang 10 tahun lebih ringan, yang 25 tahun ringan. Berat. Maksud kita mengalami sesuatu yang berat. Kita ini loh tinggal enaknya. Ibaratnya makanan itu, kita itu tinggal makan. Sudah dihidangkan oleh musuh kita ini. Sudah dihidangkan, tinggal kita makan. Tinggal makan, itu kita masih kera-kera. Masalah sholat, bagaimana sholat kita bisa baik, bagaimana sholat kita bisa tegak, bagaimana sholat kita bisa khusyuk. Semua dasar-dasar Qur'annya ditunjukkan. Mau awet diri sendiri, kangelan, bahkan tidak ketemu. Karena kalau sholat kita nggak khusyuk, ancamannya apa? Neraka. Sholat ya kan rokok. Fawailul musholin, alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka bagi orang yang melaksanakan sholat. Di dalam sholatnya itu lupa kepada siapa, lupa kepada Allah. Bagaimana sholat kita supaya sholat kita ini tidak lupa? Kita diajari di dalam Taurat sedia supaya sholat kita ini menjadi sholat yang khusyuk, sholat yang diterima. Belum tentu, karena belum tentu orang yang sholat itu pasti diterima, belum tentu. Buktinya apa? Yaitu tadi fawailul musholin, neraka bagi orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang mereka di dalam sholatnya itu lupa kepada Allah. Allahu Akbar, pilih pasar. Allahu Akbar, pilih pacari. Allahu Akbar, ingat istrinya. Tidak ingat kepada Allah, tapi ingat lainnya. Sehingga apa? Sholat kita menjadi sholat yang tertolak. Nah, dengan Taurat sedikit, dengan ilmu sedikit, kita diajari itu supaya sholat kita menjadi sholat yang diterima. Oleh karena diterima, itu menjadi amal soleh. Kalau sholat tidak diterima, menjadi amal toleh. Artinya soleh itu naik. Cara berpuasa di dalam Tauratnya, Moses kita telah menyusun buku yang namanya, judulnya itu Asrul Shaum, yang disitu menjelaskan, menerangkan tentang puasa. Bagaimana puasa yang baik, bagaimana agar puasa kita ini menjadi puasa yang diterima, supaya puasa kita ini tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sudah jamak masyarakat umat Islam, kutiba alaikum syiyami kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa perintah puasa itu la'allakum, tujuannya itu agar menjadi orang-orang yang takwa. La'allakum, masih agar, belum tentu takwa. Tadi disebutkan katanya Pak Sauri, takwa itu artinya apa? Pak Sauri, takut istri tua. Takwa itu takut istri tua. Betul-betul gini, bagaimana Pak Sauri? Takwa itu berasal dari kalimat wakwa. Wawunya dihilangkan, diganti dengan huruf ta menjadi takwa. Artinya terjaga. Hati kita terjaga, pikiran kita terjaga,
penglihatan kita terjaga, pendengaran kita terjaga, ucapan kita terjaga, hati kita terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari yang tidak baik. Oleh karena kita terjaga, mudah-mudahan kita menjadi istiqomah. Istiqomah itu lestari. Beda lagi kalau tadi menurut Pak Sauri, apa tadi? Ikatan suami istri. Saya tidak mau masuk organisasi itu saya. Namanya ikatan itu kan organisasi. Saya tidak mau masuk organisasi istiqomah. Dan saya tetap istiqomah. Istiqomah di mana? Istiqomah di dalam tarekat Siddiqiyah. Istiqomah itu lestari. Bagaimana syukur kita menjadi lestari, takwa kita menjadi lestari. Jadi syukur itu tersusun dari 3 unsur. Unsur pertama ilmu, unsur yang kedua hal, dan unsur yang ketiga amal. Nah begitu pula kita sebagai bangsa Indonesia, kita syukur sebagai bangsa Indonesia, kita syukur menjadi warga negara Republik Indonesia, kita syukur telah diberi nikmat yang luar biasa tak terbilang banyaknya sebagai bangsa Indonesia. Kita syukur sebagai bangsa Indonesia memiliki negara yang berdaulat. Kita syukur sebagai bangsa Indonesia memiliki negara yang merdeka. Nah, kewajiban kita apa? Menjaga tanah air dengan baik. Itu bagian dari hal dan amal. Menjaga kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan baik, itu bagian dari syukur kita. Melestarikan kemerdekaan, itu bagian dari syukur kita. Melestarikan negara Republik Indonesia, itu bagian dari syukur kita. Dan sudah kita pahami bersama bahwa cinta tanah air itu adalah hukumnya wajib. Hubul waton minati iman. Itu yang diajarkan wajib kepada kita murid-murid tarekat Siddiqiyah, supaya kita ini menjadi bangsa yang sadar, bangsa yang menjadi warga yang sadar beragama, sadar bernegara. Itu yang pertama. Yang kedua, panjenengan perso wali talqin itu nopo? Perso apa dereng? Dereng ya. Dalam tatanan tarekat Siddiqiyah mulai tahun 1442 Hijriah. Kalau sekarang tahun 1443 Hijriah, pada tahun 1442 Hijriah kita dikenalkan ada tatanan baru di dalam tarekat Siddiqiyah dengan munculnya istilah wali talqin, dan munculnya dengan dimunculkannya oleh maksud tarekat Siddiqiyah wali talqin. Sampai sekarang alhamdulillah sudah pada angkatan yang ketiga. Angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga. Angkatan pertama, angkatan kedua, dan ketiga itu angkanya 1, 2, 3. Angka 1, 2, 3 itu sesuai dengan jumlah seluruh wali talqin yang ada, 123. Apa itu kebetulan atau tidak? Walau a'lam. Alhamdulillah yang dari Surabaya, yang selain yang dari Makhroja ada 5 yang sekarang ada di hadapan panjenengan. Ada Pak Sauri, ada Pak Setio Purnomo, ada Pak Bambang, ada Pak Ansori, ada Pak Sumbi. Nah, wali talqin itu nopo, Pak? Wali itu bahasa Arab, dan di dalam Al-Quran disebut waliyun, artinya penolong. Talqin itu mengajar. Jadi wali talqin orang yang menolong atau memberikan pengajaran tentang apa? Tentang ilmu la ilaha illallah dan ilmu Allah, tentang bagaimana caranya mengamalkan la ilaha illallah yang disebut dengan nafi isbat, dan bagaimana
caranya mengamalkan kalimat Allah yang disebut sebagai ismuhgan. Itu pokok ajaran Torekot. Seluruh Torekot di seluruh dunia, pokok ajarannya itu kan ajaran la ilaha illallah dan kalimat Allah yang diistilahkan dengan baiat. Baiat itu maknanya janji. Sanggup bakti pada Rasulullah? Pertanyaan yang ketiga, sanggup bakti pada orang tua? Pertanyaan yang keempat, sanggup bakti kepada sesama manusia? Pertanyaan yang kelima, sanggup cinta kepada negara Republik Indonesia? Sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia? Pertanyaan yang keenam, sanggup cinta kepada tanah air Indonesia? Pertanyaan yang ketujuh, sanggup mengamalkan Torekot Sidikiyah? Pertanyaan yang kedelapan, sanggupkah menghargai waktu? Kalau dari 8 pertanyaan itu dijawab semua, sanggup melaksanakan itu semua, baru dibaiat. Kalau belum sanggup, kalau tidak sanggup, ya tidak dibaiat. Karena apa? Itu menjadi pintu gerbang emasnya Torekot Sidikiyah. Saya tidak sanggup cinta tanah, gak sudah dibaiat. Saya tidak sanggup bakti kepada sama manusia, ya jadi dibaiat. Pulang saja dulu. Karena itu apa? Menjadi pintu gerbangnya Torekot Sidikiyah. Dari 8 kesanggupan, dari 8 pertanyaan itu tadi, kinten-kinten panjenengan sanggup Bapak Ibu? Sanggup nggih? Istiqomah nggih? Istiqomah. Karena dengan kita istiqomah, itu kita akan diberi ma'an godako. Bagaimana disebut di dalam lambang itu. Ini di sebelah kita ada lambang. Wa ala istaqomu ala torikoti la asqainahu ma'an godako. Dan jika kamu istiqomah di dalam Torekot, niscaya akan aku beri minuman yang segar. Bukan isu tempe sore dulu, bukan sore dulu isu tempe, bukan. Istiqomah ya istiqomah, lestari ya lestari. Apapun keadaannya, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisinya, tetap istiqomah. Apakah dalam kondisi sulit, apakah dalam kondisi longgar, apakah dalam situasi sedih, apakah dalam situasi bahagia, apakah dalam situasi duit, apakah dalam situasi kurang hidup, tetap istiqomah. Karena apa? Pergantian situasi itu semua adalah perubahan hati kita, mulai-maliknya hati kita. Ibaratnya itu gelombang. Ada gelombang sedih, ada gelombang gembira, ada gelombang bahagia, ada gelombang gembira, ada gelombang takut, ada gelombang berani, dan sebagainya. Itu silih berganti. Tetap istiqomah. Pas waya seneng wiritane banter, pas ganti duit aras-arasi. Masuk ganti duit mau betul kurang ataupun betul lebih, tetap istiqomah. Jadi sedekah kita ini untuk melancarkan jalan kita. Itu salah satu ungkapan dari rasa syukur kita, ungkapan terima kasih kita. Bagaimana syukur kita kepada Allah? Pernahkah kita ingin menghitung keluar masuknya nafas kita setiap hari? Pernah apa betul? Betul pernah. Pernahkah kita ingin menghitung langkah kita setiap hari? Betul pernah. Pernahkah kita menghitung lambaian tangan kita setiap hari? Betul pernah. Pernahkah kita menghitung berapa kata yang kita ucapkan setiap hari? Betul pernah. Karena kalaupun kita menghitung, kita tidak akan mampu. Itu nas Quran. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha.
Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Nah, cukup kita ungkapkan rasa syukur kita ini melalui ilmu, melalui hak, dan melalui amal. Kita dipahami Bapak Ibu. Jadi satu kesatuan dari tiga unsur itu barulah dikatakan syukur. Alhamdulillah itu bahasa lainnya. Alhamdulillah itu bahasa lainnya, bahasa lain dari syukur. Biasanya baca alhamdulillah, hatinya umpamanya tidak baca, itu tidak bisa dikatakan syukur. Anggota badannya tidak membaca alhamdulillah, itu tidak bisa dikatakan syukur. Ya, lesannya baca alhamdulillah, hatinya senang, anggota badannya pun ikut mewujudkan, itu baru bisa dikatakan syukur. Itu syukur itu kalau menurut mursyid kita itu sudah tingkat tinggi, satu tingkat di bawah takwa. Beberapa hari yang lalu pun di dalam modulnya mursyid kita, ada sebagian orang yang mengatakan, semoga tidak ada yang ada di sini. Apa? Itu harus campur gak usah ngaji, gak usah ngaji Arab. Itu ngaji Arab itu gak teteh. Bukan masalah bisa baca Arab atau tidak. Masa gak teteh, yang penting titis. Banyak yang teteh tapi tidak titis. Itu kata musuh kita. Yang penting tetes, titis. Karena apa? Itu menjadi rahasianya musuh Tarekat Siti. Kalau Pak Sauri benten, acara itu tetap bahasa Pak Sauri. Alhamdulillah, nonton. Kalau nonton sakit, Pak Sauri bahasa. Alhamdulillah, kalau nonton sakit. Dan kita ini istiqomah. Dengan istiqomah kita nanti akan diberi makan godako. Janji Allah itu pasti hak. Dan janji Allah itu tidak akan meleset. Yang meleset itu janji kita, bukan? Yang meleset itu janji kita. Kalau janji Allah itu tidak akan meleset dan pasti hak. Kalau istiqomah, insya Allah akan diberi makan godako, air yang menyegarkan, air makna rohani, menyegarkan hati kita, menyegarkan pikiran kita, menyegarkan pendengaran kita, menyegarkan penglihatan kita, menyegarkan ucapan kita, dan lain sebagainya. Jadi isinya itu bahagia, gembira. Kalaupun susah itu tetap diterima dengan hati gembira. Kok bisa? Nggak sakit. Karena apa? Kalaupun kita susah, kita tidak hanyut di dalam kesusahan, kita tidak hanyut di dalam kesedihan. Kita ibaratkan tamu saja. Kalau kita ada tamu gembira, silakan masuk di kursi syukur. Kalau kita didatangi tamu sedih, silakan duduk di kursi sabar. Jadi kita nggak akan larut sedih, tidak hanya di dalam kesedihan. Dan kalau kita gembira, berarti kita tidak hanya di dalam kegembiraan, tetap kita hadapi dengan sakinah, tetap kita hadapi dengan tenang. Nah, untuk bisa menghadapi situasi itu dengan tenang, kalau tidak melalui ilmu tarekat, tidak akan bisa. Karena di dalam hadis itu ada perintah. Kalau Rasulullah SAW ta'lamul ilma ilmi wa ta'lamu al sakinatu wal waqari. Belajarlah kamu akan ilmu, yang bisa menjadikan kamu itu tenang dan tetap. Ilmu apa yang bisa menjadikan kita ini tenang dan tetap? Ya hanya ilmu tarekat. Karena di dalam ilmu tarekat itu kita diajarin zikir. Ya, salah satu tujuan dari zikir itu adalah tatmainul qulub, menenangkan hati. Gembira tetap dihadapi dengan tenang, sedih tetap dihadapi dengan tenang, berbagai macam masalah tetap dihadapi dengan tenang. Ta'lamul ilma wa ta'lamul ilmi as-sakinatu wal waqari.
Belajarlah kamu akan ilmu. Belajarlah kamu akan ilmu yang bisa menjadikan kamu tenang dan tetap. Ya, mudah-mudahan kita semua murid-murid Thariqat Siddiqiyah yang ada di Surabaya ini menjadi murid Siddiqiyah yang istiqomah. Alhamdulillah di Surabaya ini, dari Surabaya ini ada 5 wali talqin dari jalur Mahroja. Kalau selain Mahroja ada itu putranya Bu Wahab, Mas Kala, beserta dunia Mas Makruh, itu juga dari Surabaya. Dengan diangkatnya wali talqin dari mudah-mudahan menjadikan kita semua kompak, semangat dan kompak untuk apa? Melestarikan ajaran Thariqat Siddiqiyah. Karena ajaran Thariqat Siddiqiyah itu mengajarkan kepada kita cinta terhadap tanah air Indonesia. Cinta terhadap tanah air Indonesia itu bagian dari iman, dan itu adalah perintah agama, dan itu adalah ajaran agama. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Iman adalah soal agama. Cinta rasa goib, tanah air materi. Bagaimana ini bisa menjadi pengertian? Cinta itu adalah rasa hati, rasa goib, dan semua orang memiliki rasa itu. Rasa cinta kita diarahkan kepada materi, tanah air. Nah, supaya cinta kita ini tidak hanya cinta materi, maka di belakangnya ini ada ditambah kata-kata iman. Karena apa? Kalau cinta materi saja, maka cinta kita ini menjadi cinta dusta, menjadi dunia, cinta materi atau cinta dunia. Oleh karena di belakangnya ada tambahan iman, cinta kita kepada tanah ini menjadi cinta atas perintah agama, sehingga cinta kita ini menjadi cinta yang hak, bukan cinta yang dusta. Karena kalau cinta materi, maka kita menjadi buta, dan cinta materi, cinta dunia itu menjadi pangkalnya segala kerusakan. Kubutunya kok sukuli kopi akhir. Cinta kepada dunia, cinta kepada materi itu menjadi pangkalnya segala kerusakan. Nah, semoga kita semuanya istiqomah di dalam Thariqat Siddiqiyah. Jadi cinta kita ini diarahkan. Mekaten yang perlu kami aturaken, bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kausaran, setelah kausaran kita nanti doa bersama. Adapun yang dibaca 1 hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 150 kali. Kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin 3 kali. Kemudian dilanjutkan membaca salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin 1 kali. Dilanjutkan baca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Pada lafaz ya dzal jalali wal ikram dibaca sebanyak 9 kali. Kemudian ditutup dengan